Halo teman-teman politik guru, kembali lagi bersama saya Ratri Istania. Episode kali ini saya ingin membahas perjalanan saya tahun baru di kota Ann Arbor, Michigan tepatnya. Secara garis besar saya tentang Michigan, negara bagian yang menurut saya unik. Berkaitan dengan apa? Dengan Pilpres 2020 pada bulan November kemarin. Pilpres Amerika Serikat sangat menarik untuk diikuti karena pertama ini adalah masa pandemi ya, coronavirus, dan juga kedua Amerika Serikat penduduknya sangat terbelah secara politik akibat pemilihan presiden pada tahun 2016 ketika Donald Trump terpilih sebagai presiden Amerika Serikat ke-45. Biden memenangkan electoral votes lebih banyak 307 dibandingkan dengan Donald Trump, yaitu 232, sehingga Biden dinyatakan sebagai pemenang mutlak pemilihan presiden pada tahun 2020 untuk 4 tahun ke depan. Inaugurasi akan berlangsung pada tanggal 20 Januari nanti nih. Kita lihat bagaimana akan berlangsung. Namun yang menarik yang akan saya bahas kali ini masih berkaitan tentang Pilpres. Michigan ini termasuk TOSAP States. Apa itu TOSAP States? Adalah negara bagian yang bisa menentukan pemenangnya electoral college itu lari bisa ke Demokrat, bisa ke Republikan. Demokrat itu ke Biden, Republikan itu ke Donald Trump. Yang terjadi pada tahun 2016, Michigan itu memberikan suaranya kepada Donald Trump, yang sebenarnya tidak pernah terjadi karena rata-rata Midwest states itu biru, artinya memihak pada Demokrat. Tapi pada tahun 2016 kemarin, Michigan, Wisconsin itu berpihak kepada Donald Trump. Donald Trump sangat mengharapkan Michigan itu berpihak kembali kepada dirinya, yang ternyata ketika Pilpres itu berlangsung dan suara selesai dihitung dan suara pun selesai disertifikasi, ternyata Donald Trump kalah dibandingkan dengan Biden. Selisihnya memang tidak banyak, akan tetapi selisih 3% ya itu bisa menimbulkan perkara ya, terutama bagi Donald Trump yang ingin sekali untuk tetap sebagai Presiden Amerika Serikat, dan berbagai macam lawsuit sudah diajukan oleh tim kampanye dan tim lawyersnya, tapi kalah terus. Dan tapi dia tidak menyerah begitu saja. Nah, yang ingin saya gambarkan di sini adalah bahwa Michigan itu seperti Illinois itu sebenarnya secara tradisional adalah Demokrat. Akan tetapi perbedaannya sekarang kita bisa perhatikan bahwa sepanjang perjalanan saya menuju Ann Arbor, contohnya melewati kota-kota, melewati perkampungan, perbedaan yang telak bisa kita perhatikan kalau kita melihat di city-nya atau di kota-kotanya, terlihat bahwa tidak terlalu banyak kelihatan keberpihakan masyarakatnya terhadap konservatif atau Republikan atau Donald Trump sendiri. Dari mana saya tahu? Ketika memasuki perkampungan yang terjadi, penglihatan saya ya sepanjang perjalanan, banyak simbol-simbol ataupun campaign slogan gitu yang sepanjang jalan saya perhatikan memihak pada Trump. Trump Pence for President, atau misalnya Make America Great Again, itu terpasang di barn-barn atau lahan-lahan perkebunan atau bukan perkebunan, pertanian sepanjang perjalanan. Artinya mungkin bisa dikaitkan dengan survei-survei menjelang Pilpres kemarin yang menyatakan bahwa Amerika Serikat, terutama yang TOSAP States itu, kelihatan bahwa mereka yang tinggal di perkampungan dan mereka mungkin non college educated berpihak pada siapa? Pada Donald Trump. Itu masih kelihatan, dan saya jadi tidak aneh setelah melihat hasil pemilihan di Michigan itu sendiri.
dengan selisih suara sekitar 3% marginnya, Joe Biden mendapat 2.804.000, sedangkan Donald Trump mendapatkan 2.649.000 sekian suara. Itu selisih yang bisa diperdebatkan, walaupun kalau kita melihat di Michigan itu sendiri, secara negara bagian hukumnya itu tidak memungkinkan untuk memperkarakan di pengadilan. Tapi tim kampanye Donald Trump berikut tim lawyernya memperkarakan, akan tetapi kalah di court level district. Donald Trump tidak mau menyerah dan masih memperkarakan itu, akan tetapi kansnya kayaknya kecil ya. Pada tanggal 20 Januari nanti itu akan dilakukan inaugurasi, artinya pelantikan presiden dan wakil presiden Amerika Serikat ke-46. Yang sekarang perlu diantisipasi adalah keinginan Donald Trump untuk memaksa Vice President yang sekarang Mike Pence, yang nanti akan bertindak sebagai presiden di Kongres dalam penentuan suara electoral college yang sudah dikirim tiap negara bagian ke Kongres. Nanti perhitungan suaranya itu sebenarnya sebagai proses yang formalitas saja. Ini perkenalkan, ini kucing saya dan selalu ingin di shoot ya, karena dia itu kayaknya senang dengan kamera. Namanya Hamilton. Itu akan terjadi pada tanggal 6 November. Jadi sebelum 20 November ini akan ada tanggal 6 November di mana sertifikasi Electoral College itu akan dilakukan di Kongres. Oleh siapa? Presiden yang akan memimpin. Nah, ini akan memimpin di joint session antara House of Representative dan Senate itu adalah Mike Pence sebagai Vice President. Secara tradisional itu memang diserahkan kepada Vice President. Donald Trump menginginkan dan menekan Vice Presidennya yaitu Mike Pence untuk menganulir hasil sertifikasi yang sudah bisa dipastikan bahwa Joe Biden itu adalah pemenangnya. Tiket Joe Biden Kamala Harris sudah tidak bisa digugat, dan Mike Pence itu tahu loh bahwa sangat kecil kemungkinan bahwa dia akan menuruti kemampuan Donald Trump. Kalau itu terjadi, itu akan sangat akan sangat mengacaukan. Artinya demokrasi yang kita sudah lihat dipertontonkan selama pemilihan presiden 2020 kemarin, mengembalikan kepercayaan kembali bahwa demokrasi di Amerika dengan sistem electoral college-nya kok masih bisa berjalan, walaupun banyak sekali kayaknya loophole ya, atau namanya kelemahan di dalamnya, tapi masih bisa memperlihatkan bahwa masyarakat Amerika Serikat masih antusias untuk memilih presiden, turut dalam pesta demokrasi walaupun dalam situasi pandemi. Tapi kalau itu terjadi, artinya dianulir bahwa Joe Biden nanti itu bisa jadi diperkarakan hasilnya di saat tanggal 6 November itu mungkin akan cilaka 12 ya, karena akan banyak manuver politik yang ternyata presidennya pun sudah ada di masa lalu. Saya sih berharap tidak akan terjadi seperti itu. Saya berharap semuanya berjalan smooth, karena sekarang pun tim panitia untuk inaugurasi sudah berjalan dan Biden pun sekarang sudah diakui kemenangannya. Saya kira sebagai bangsa yang begitu besarnya, negara nomor 1 demokrasi di dunia, seharusnya proses pemilihan presiden seperti ini dihargai oleh siapapun yang kalah, siapapun yang menang. Sekian dulu.